Halo sahabat Kompas.com, ketemu lagi sama aku Anastasia di program populer sepekan Kompas.com. Seperti biasa, sebelum memasuki akhir pekan, mari kita ulas lagi informasi-informasi terpopuler sepanjang minggu ini. Berita terpopuler yang pertama, pekan ini publik dikejutkan dengan kabar meninggalnya selebgram Laura Anna pada Rabu 15 Desember 2021. Jenazah Laura pun telah dikremasi pada Kamis 16 Desember 2021. Padahal, Laura tengah berjuang untuk meminta keadilan atas kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mantan kekasihnya Gaga Muhammad. Pasalnya, akibat kecelakaan pada 2019 itu, Laura kesulitan berjalan lantaran mengalami dislokasi tulang leher hingga setengah tubuhnya lumpuh. Laura pun merasa dirugikan oleh Gaga yang membuat dirinya tak bisa berjalan selama 2 tahun terakhir. Kini, kasus tersebut tengah berjalan di PN Jakarta Timur dan Gaga Muhammad sebagai terdakwa telah ditahan. Kabar berikutnya, Indonesia mendeteksi satu kasus virus corona varian Omicron. Hal ini disampaikan oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin melalui konferensi pers secara virtual pada Kamis 16 Desember 2021. Kasus ini terdeteksi pada seorang petugas kebersihan di Wisma Atlet berinisial N. Menkes menyebut, petugas N itu diketahui tanpa gejala saat dinyatakan positif tertular varian Omicron. Tak hanya itu, petugas N itu juga disebut tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. Meski demikian, N telah menjalani tes PCR kedua dan hasilnya dinyatakan negatif COVID-19. Berita terpopuler lainnya, terdakwa Munarman membacakan eksepsi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu 15 Desember 2021. Dalam sidang tersebut, mantan sekretaris FPI itu membantah tuduhan yang menyebut dirinya terlibat dalam aktivitas terorisme. Ia pun mengaitkan tuduhan itu dengan aksi 212 pada 2016 di Monas yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara. Munarman menyebut, jika dirinya memang terlibat dalam aktivitas terorisme, maka seluruh pejabat yang hadir saat itu sudah berpindah ke alam lain. Seluruh pejabat tinggi negara ini, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri, Pangdam, Kapolda, dan beberapa menteri lainnya. Bahkan Kepala BNPT yang saat ini menjabat juga hadir. Kalaulah tuduhan yang disematkan terhadap saya itu benar untuk mempersiapkan perbuatan terorisme, yaitu berupa untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau untuk menimbulkan korban yang bersifat massal melalui tindakan kekerasan, pembunuhan atau penghilangan nyawa, perampasan kemerdekaan, pengeboman atau perusakan fasilitas publik lainnya, maka sudah dapat dipastikan bahwa seluruh pejabat tinggi negara yang hadir di Monas tanggal 2 Desember 2016 tersebut sudah berpindah ke alam lain. Kabar selanjutnya, berita duka tak hanya datang dari dunia hiburan. Pengusaha sekaligus politikus tanah air Abraham Lunggana, atau yang kerap disapa Haji Lulung, meninggal dunia pada Selasa 14 Desember 2021.
Mantan Wakil DPRD DKI Jakarta itu mengembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta usai menderita penyakit jantung. Kepergian Haji Lulung menyisakan luka mendalam dan kisah perjalanan hidup yang tak biasa. Semasa kecilnya, ia sempat menjadi seorang tukang sampah di Tanah Abang lantaran ayahnya telah meninggal dunia. Sementara itu, pada akhir hayatnya, Lulung tercatat sebagai anggota DPR periode 2019-2024 sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP DKI Jakarta. Demikian Populer Sepekan kali ini. Simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia. Happy weekend!